Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sejatinya dalam hidup ini yang paling sulit menurut saya adalah bagaimana kita bisa istiqomah atau kita bisa melakukan suatu kebaikan, suatu amal soleh secara terus-menerus. Kadang ketika kita sedang semangat untuk melakukan suatu kebaikan, kita lakukan dengan luar biasa, akan tetapi setelah itu kemudian semangat kita menurun. Nah, ini memang saya kira ini adalah pengalaman setiap orang atau masalah kebanyakan orang. Oleh karena itu, kita perlu mencari tahu bagaimana sesungguhnya agar kita bisa istiqomah di dalam melaksanakan suatu kebaikan, baik itu yang bentuknya ibadah atau yang sifatnya amal-amal soleh yang lainnya. Dalam menjalani apapun, tentu harus ada motivasi di dalam diri kita, yang itu akan mendorong kita untuk melakukan setiap amal, setiap perbuatan baik yang ingin kita lakukan. Maka diperlukan adanya motivasi baik dalam diri kita maupun di luar kita. Sejatinya motivasi terbesar bagi kita itu adalah yang muncul dari dalam diri atau motivasi internal kita. Di samping motivasi internal, ada juga motivasi eksternal yang dari luar diri kita. Mungkin bagi sebagian orang yang punya komitmen di dalam melakukan suatu amal, di dalam melakukan suatu kegiatan yang baik, dia cukup dengan motivasi yang muncul dari dalam dirinya. Tapi tidak semua orang punya motivasi internal yang kuat. Oleh karenanya, dia membutuhkan motivasi dari luar dirinya. Contoh, seorang suami ketika dia bekerja, mungkin dia punya motivasi internal dalam dirinya bahwa dia harus menjadi orang yang mampu mempersembahkan nafkah terbaik buat keluarganya. Tapi kadang ada saat-saat futur, ada saat-saat semangat itu menurun, maka perlu support system yang akan memberikan motivasi dari luar dirinya, terutama orang-orang terdekatnya. Bagi seorang suami, motivasi dari seorang istri, motivasi dari istrinya, ataupun motivasi dari anaknya, itu menjadi pendorong yang begitu kuat untuk istiqomah di dalam melakukan sesuatu, semangat di dalam bekerja. Kemudian lebih dari itu, bahkan dalam kita melakukan ibadah, untuk istiqomah sholat tepat waktu, untuk istiqomah membaca Al-Quran, untuk kita istiqomah membaca doa pagi sore misalkan, untuk bisa istiqomah di dalam bersedekah, untuk bisa istiqomah di dalam melakukan puasa, misalnya puasa Senin Kamis dan puasa-puasa yang lainnya. Itu perlu support system yang bisa mendorong untuk
kita bisa melakukan semua itu dengan konsisten. Maka menurut saya, bagi seorang suami, hadirnya istri yang memberikan motivasi, hadirnya anak yang memberikan motivasi bagi dirinya, itu adalah suatu yang sangat berharga. Maka sebagai saran, sebagai bagian dari pengalaman yang saya jalani, misalkan, untuk kita bisa konsisten dalam hal-hal yang tadi, baik ibadah ataupun dalam melakukan amal-amal soleh yang lainnya, itu kita perlu dukungan orang-orang sekitar kita. Kita perlu dukungan istri kita. Kita perlu dukungan anak kita. Bagaimana cara mendukungnya? Ya dengan cara sama-sama melakukannya. Sebagai satu contoh, ketika saya misalkan malas baca Quran, maka istri dan anak saya mengatakan, ayo kita sama-sama baca Quran, minimal satu hari 1 juz atau 2 juz. Dilaksanakan semua bareng. Misalkan setiap pagi saya harus baca Quran 1 juz, atau dalam satu hari pokoknya kita punya target 2 juz misalkan. Maka semua sama melakukan itu, baik seorang suami, seorang istri, atau anak melakukan itu. Maka insya Allah semua akan bisa dilakukan dengan konsisten. Puasa misalkan, kita mau melaksanakan puasa Senin Kamis gitu, maka seorang suami, istri, anak lakukan itu secara bersama-sama. Maka insya Allah satu sama lain bisa menopang semangat itu gitu. Makanya kenapa dalam ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat tentang emas gitu ya, ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, adakah ya hal atau sesuatu yang lebih berharga dibandingkan dengan emas? Rasulullah menyebutkan 3. Lisanun zakirun, wa qalbun syakirun, wa zaujatun shalihatun tu'inuhu ala imanihi. Pertama, lisan yang mampu berzikir. Yang kedua, hati yang mampu untuk bersyukur. Dan yang ketiga ini, yang disebut dengan support system itu ini, agar kita bisa istiqomah, wa zaujatun shalihatun tu'inuhu ala imanihi. Seorang istri yang sholihah, di mana dia mampu membantu suaminya untuk memperkuat imannya, membantu suaminya untuk komitmen terhadap keimanannya. Gitu. Artinya seorang istri yang jadi support system agar suaminya istiqomah dalam ibadah, istiqomah dalam amal soleh. Ini keren. Istri atau pasangan ya, bagi istri seorang suami yang bisa membawa dirinya untuk istiqomah dalam ibadah dan amal soleh, dia adalah sosok yang sangat baik, yang itu lebih baik dibandingkan dengan emas dan perak. Maka kesimpulannya, kalau kita sebagai sebuah keluarga, suami, istri, anak, kalau mau istiqomah di dalam melakukan ibadah dan amal soleh yang lainnya, baik itu sholat, puasa, baca Quran, sedekah, dan lain-lain, maka semuanya harus melakukan secara bersama-sama dan harus saling mengingatkan untuk melakukan semua ibadah dan amal soleh itu secara konsisten, secara bersama-sama. Inilah support system terbaik ya. Bagi seorang suami, istri menjadi support system terbaik. Bagi seorang anak, orang tua adalah support system yang terbaik. Bagi orang tua, kehadiran anak yang kemudian bisa mengartikulasikan, memberikan
semangat bagi orang tuanya, itu pun menjadi support system yang baik. Maka inilah yang harus jadi komitmen kita. Untuk bisa istiqomah, kita perlu support system yang akan memberikan motivasi, yang akan memberikan semangat bagi kita untuk konsisten dalam melakukan ibadah maupun amal-amal soleh yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.